Hello engineers, kita buat aplikasi. Aplikasi selanjutnya yang kita buat adalah aplikasi parkir. Modelnya seperti ini nih. Saat motor atau kendaraan datang, petugas parkir akan mencatat nomor plat dan juga mencatat jenis kendaraannya. Misalnya kendaraan roda 2, roda 4, dan sebagainya. Nanti setelah selesai, akan menyimpan tanggal masuk dan waktu masuk kendaraan. Setelah itu, setelah jarang beberapa waktu, nanti saat motor itu atau kendaraan itu keluar, akan terhitung berapa lama dia parkir dan juga berapa biaya parkirnya. Jadi judul aplikasi yang kita buat adalah aplikasi parkir. So, let's and go. Persiapannya ya seperti biasa ya, terminal, Laragon, dan browser. Jangan lupa si Laragonnya kita start dulu. Nah, kalau udah ready, kita akan buat project baru dengan perintah create. Composer dulu ya. Composer create project Laravel. Garis miring Laravel. Disambungkan projectnya, mungkin parkir. Enter dan ya, seharusnya kita hanya perlu menunggu hingga proses instalasi Create Project Laravel Parkir ini selesai. Oke, project Laravel berhasil kita install. Langsung masuk ke dalam directory project kita dengan perintah cd nama project kita, yaitu parkir. Oke. Sip, kita akan membuat database. Baik, untuk membuat database kita masuk ke dalam promnya MySQL dulu. Kebetulan kali ini kita buat menggunakan MySQL. Jadi MySQL min u root min p. Di enter aja, lalu akan diminta password, di enter aja. Oke, sudah ada di MySQL. Yuk kita akan buat database dengan perintah create database. Oke, kita buat namanya db parkir aja. Titik koma jangan lupa, lalu enter. Query oke, berarti tinggal exit. Dan selamat, database kita udah dibuat. Sekarang kita akan buka text editor kita menggunakan kode aja, baik itu Visual Studio Code ataupun kursor. Dengan kode titik, maka ya keluarlah aplikasinya nih, parkir. Oke, sudah. Yuk kita mulai dari env dulu. Di env, pertama app name-nya akan kita ganti ke aplikasi kita, yaitu parkir. Ya, parkir gitu aja ya. Lalu ada time zone. Time zone di sini karena kita akan menggunakan waktu parkir, jadi kita gunakan Asia Jakarta. Baik, sudah Jakarta. Terus ke bawah, yuk kita perbaiki di DB Connection. Yap, begitu aja cukup untuk persiapan env. Karena kita butuh fasilitas login, jadi kita akan membutuhkan package untuk login. Kita sebut dengan package untuk authentication ya. Salah satunya akan kita pakai adalah Laravel UI. Jadi pada terminal langsung aja composer require Laravel UI. Yep, di enter aja. Tunggu hingga downloadnya untuk Laravel UI selesai.
nggak terasa udah selesai aja ya. Nah, kalau udah Laravel UI-nya udah kelar, kita langsung sambung dengan PHP Artisan UI out. Untuk apa ini? Untuk mempersiapkan atau membuat struktur seperti halaman login, halaman register, serta controller, serta proses menyimpan data user dan sebagainya. Yuk, enter aja. Anda akan diminta untuk mereplace controller PHP yang udah ada. Ya, silakan yes saja. Oke, login udah kita buat. Sekarang kita akan mempersiapkan dulu. Ingat, kalau kita coba di sini, pastinya error ya. Kita coba dengan PHP Artisan Serve. Lalu kita cek di pada browser. Saat kita ke halaman login, yuk pastinya terjadi error. Error fight ya. Untuk memperbaikinya, kita ke Bootstrap W3 School. Akan kita gunakan CDN-nya menggunakan CDN Bootstrap ya. Silakan pada Get Started. Cari di bawah, nanti ada Max CDN. Di-copy aja. Setelah di-copy, kita pindah ke Visual Studio Code. Kita akan cari Resources, cari Views, ada Layouts, ada App Blade. File ini akan kita gantikan dengan kode Bootstrap yang udah kita copy dari MaxCDN-nya. Sekarang kita save sudah. Kita akan coba refresh. Yap, tampilannya udah baik. Untuk aplikasi parkir ini kita rencanakan hanya ada satu user aja. Kalau Anda ingin mengembangkan ke user-user yang lain, dipersilakan. Tapi dalam contoh kali ini kita akan buat satu user aja dan kita akan manfaatkan database seeder. Silakan ke kode kita ya. Ke kode silakan ke bagian database. Ada namanya seeder, database seeder. User factory dan factory kita hapus aja. Langsung aja kita buat user. Sebelum nambah user, tambahin dulu. Pastikan udah nambahin ini ya di kodenya. Kalau sudah, yuk kita buat user. Kita akan buat create. Oke, nama usernya mungkin kita akan buat pertama ada name aja ya, email name-nya admin, emailnya admin admin juga deh, admin.com. Lalu passwordnya seperti biasa ya. Password kita gunakan passwordnya admin 123 seperti biasa. Udah cukup seperti ini. Sekarang kita pastikan juga tidak ada tombol register. Jadi pada web PHP yang berada pada routes web PHP, routes-nya kita tambahkan register false. Setelah itu kita akan lakukan migrasi. Stop dulu serve-nya, lalu PHP artisan migrate. .2 fresh, tambahin seed. Ya, enter dan tunggu hingga prosesnya kelar. Sudah, sekarang kita tes dulu ya. Jangan lupa serve-nya. Kita akan login menggunakan informasi yang udah kita buat sebelumnya, yaitu admin dan passwordnya admin 123. Kita coba login dan ya, you are logged in dan di sini tulisannya adalah admin. Artinya login kita udah berhasil. Kita akan lanjutkan untuk membuat Livewire model dan Livewire-nya dan sebagainya. Kita udah berhasil login. Sekarang kita akan mempersiapkan
model yang akan kita pakai untuk parkir ini. Model atau struktur table-table di dalam database kita. Oke, yang kita perlukan pertama kita siapkan dulu PHP Artisan. Make model. Model yang pertama akan kita siapkan adalah jenis kendaraan. Jadi kita bisa menentukan jenis kendaraannya itu apa dan tarif per jamnya berapa. Sebagai contoh, jika motor tarifnya 2.000 per jam, mobil 3.000 per jam, dan sebagainya. Ups, iya, saya sudah melupakan sesuatu. Saya lupa M-nya. Lah, bagaimana menambahkan M? Sedangkan kalau kita paksa dengan menggunakan M, dia akan terjadi model already exists. Untuk memperbaikinya, sangat gampang. Ini cara yang paling mudah. Karena sudah terlanjur, kita ke bagian app, bagian models. Mana models? Models, app, models. Ini ada jenis kendaraan ya. Hapus aja. Delete seperti biasa. Yes. Karena sudah hilang, kita bisa membuat lagi tapi dengan lengkap tambahin M. Oke, udah buat jenis kendaraan. Sudah buat jenis kendaraan, tinggal kita buat model terakhir adalah riwayat parkir. Ya, riwayat parkirnya ada. Jadi di situ bisa lihat nanti motornya, KB-nya berapa dan sebagainya. Di enter, oke. Buat model sudah. Untuk memfinalisasikannya, kita akan benarkan dulu untuk jenis kendaraan dan riwayat parkir. Pertama, jenis kendaraan dulu. Silahkan cek pada database, migration, jenis kendaraan. Kita akan siapkan tabel-tabel yang kita perlukan. Bukan tabel-tabel ya, tapi field-field yang kita butuhkan. Pertama, kita butuh tentu aja plat nomor ya. Kita pendek aja dengan plat nomor. Oh, sorry, bukan plat nomor, karena ini kan masih jenis kendaraan ya. Jenis kendaraan kasih aja nama gitu. Misalnya sepeda motor, misalnya mobil, dan sebagainya. Lalu kita juga buat table lagi. Kali ini kita gunakan integer. Kita akan tuliskan namanya tarif. Tarif. Jadi misalnya nih, nama dari jenis kendaraannya adalah sepeda motor, tarif per jamnya itu berapa. Oke, itu aja udah cukup. Save dulu. Setelah save, kita akan singgah ke riwayat parkir. Untuk riwayat parkir, tentu aja kita akan membutuhkan data origin ID, yaitu dari jenis kendaraan ID. Jadi variable table for engine ID, jenis kendaraan. Ingat, kita buat jenis kendaraan tadi, jenis underscore ID, constraint-nya jenis kendaraan. Ya, sama dengan yang tadi kita buat, jenis kendaraan. Sudah, kita langsung lagi buat, kita butuh plat nomor ya. Nomor platnya KB kalau di Kalimantan Barat. Setelah itu kita juga masukkan waktu masuknya kapan menggunakan date time. Lalu kita juga perlu waktu keluarnya. Kita set dia dengan nullable. Artinya, jika dia pertama kali baru masuk kan belum langsung keluar kan? Masuk, kita datanya bisa masuk, tapi waktu masuk tersebut, jam waktu keluar kita belum masukkan. Masih istilahnya masih dinulkan atau masih dikosongkan. Makanya kita buatkan dia nullable agar boleh diisi kosong. Setelah itu kita masukkan juga variable table integer. Kira-kira mobil atau kendaraan itu udah berapa lama ya? Jadi kita buat aja durasi. Sama ini kita juga jadikan dia dengan nullable. Dan terakhir, tentu aja kalau udah ada
waktu masuk, waktu keluar, tinggal masukkan biayanya berapa. Yang dihitung dari jenis kendaraan tarifnya, ya, jenis kendaraan tarifnya, dan dikali dengan durasinya. Sedangkan durasi dapat dari waktu masuk dengan waktu keluar, kita bandingkan berapa jam. Oke, gitu aja. Save. Kalau di save, kita kembali lagi ke jenis kendaraan. Masukkan fee labelnya. Protected. Fee label. Nama dan tarif. Benar, nama dan tarif? Coba cek. Nama dan tarif. Ya, benar. Save dulu. Sekarang ke riwayat parkir. Lakukan hal yang sama. Protected. Variable fee label. Bukan kendaraan ID tadi, jenis kendaraan ya. Jenis kendaraan ID, kalau lupa silakan lihat lagi ya. Jenis kendaraan ID, nomor plat, nomor platnya belum. Baik, nomor plat, tanggal masuk, bukan tanggal masuk ya. Waktu masuk, waktu keluar. Waktu masuk, waktu keluar, ada biaya, dan ada satunya lagi adalah durasi. Benar nggak ya, durasi? Iya, benar. Berarti udah kita masukkan jenis kendaraan ID, nomor plat, waktu masuk, waktu keluar, durasi, dan biaya. Jangan lupa kita akan masukkan relasinya di public function. Kita akan buat aja jenis kendaraan. Jenis kendaraan, it belongs to jenis kendaraan class. Save, kalau udah kita migrate sekali lagi. PHP Artisan migrate. Baik, terlihat jenis kendaraan dan riwayat parkir juga udah masuk dengan sukses. Kita akan menggunakan package LiveWire yang kita gunakan ini ya sebagai membuat aplikasi kita ini serasa SPA. Jadi kita perlu require dulu si LiveWire ini. Jadi composer require LiveWire ya. LiveWire garis miring LiveWire. Ya, tunggu aja hingga selesai menginstal LiveWire. Bener, nggak lama. Kita kalau udah berhasil menginstal LiveWire, boleh kita akan publish dulu semua vendor-vendor kita ya dengan perintah composer, PHP Artisan package, bukan package ya, tapi vendor publish, kok nggak salah sih. Yap, kalau ada seperti ini, isi saja dengan 0, enter, maka package-nya udah dipublish. Kalau udah kita menginstal LiveWire, kita akan langsung saja buat halaman pertama LiveWire kita di PHP. Ups, saya lupa ya. Sebelum buat halaman pertama, kita buat layoutnya dulu di PHP Artisan. LiveWire titik 2 layout. Ya, LiveWire layoutnya udah berhasil kita buat. Langsung kita akan sambungan buat halaman pertama LiveWire kita di PHP Artisan Make LiveWire. Lalu disambung dengan nama LiveWire-nya ya, kita buat aja dengan beranda. Baik, sudah.
Kalau beranda udah berhasil kita buat, yuk kita akan mulai coding. Mungkin kita perlu PHP Artisan Serve dulu. Ya, agar tidak lupa ya. Oke, apa yang dilakukan dulu nih? Di kode kita, ini boleh kita tutup semua ya, biar tidak membingungkan. Lalu kita akan singgah dulu ke web PHP kita. Di web PHP, kita tambahkan dulu use app Livewire. Kita akan masuk ke beranda. Ya, sudah. Nah, kalau sudah, home ini, kurung sikunya di dalam kurung itu kita hapus aja. Hapus ya. Lalu akan kita masukkan ke beranda .2 kelas. Save. Gitu aja. Jadi kalau berhasil login, kita akan ke halaman beranda. Nah, sekarang kita akan betulkan layoutnya dulu si beranda ya. Ini kalau kita refresh, yang kalau kita udah login ya, sebelumnya tampilan dashboard, ini akan putih. Ya, putih benar. Kenapa? Karena kita belum persiapkan layout kita. Yuk kita siapkan dulu yuk. Di resources, di views, Anda akan menemukan layout yang tadi ya, yang ada yang kita copy dari CDN Bootstrap, yaitu di view layouts ya, di app. Ini kita copy aja semua biar nggak capek. Setelah di copy, kita akan buka resources, view, lalu ada components, ada layouts, ada app. Nah, kita hapus aja semua. Pastekan aja. Lalu yield-nya kita ganti ke slot. Save aja. Kalau udah di save, kita refresh, maka tampilannya, yap, udah ada parkirnya. Ya. Nah, kita hanya perlu menambahkan beberapa hal. Kita akan tambahkan di bagian ini navbar-nya auto. Kita akan tambahkan itu ya, namanya linknya ya. Jadi kita boleh tambahkan li. Pertama kita masukkan ke home dulu. Ini kita ganti aja nih, jangan home. Kita akan ganti aja input biar input jenis kendaraan. Jenis kendaraan aja lah kita buat ya. Jenis kendaraan. Rutenya, karena saya belum buat rutenya apa, jadi mungkin langsung aja buat seperti ini. Garis miring kendaraan. Ya, kayak gitu aja cukup. Tambahin lagi. Kita akan buat setelah kendaraan, kita perlu input parkir. Oke, buat aja input parkir atau apa ya enaknya ya. Mungkin parkir input. Itu boleh? Nggak usah deh, input parkir aja. Input parkir. Ya, ini tinggal diganti dengan input parkir. Setelah itu kita copy lagi. Di sini adalah bayar parkir. Yep, bayar parkir. Seperti ini aja, kita save. Lalu kita refresh dan yep, tampil ya. Ada jenis kendaraan, input parkir, dan bayar parkir. Udah ada semua nih. Kalau udah, apalagi kita perlu lakukan? Anda boleh desain halaman home berandanya ya di Livewire. Berandanya boleh Anda desain sesuka Anda, tampilannya bagus, begitu boleh. Tapi dalam kondisi ini saya serahkan kepada Anda untuk mendesain halaman beranda. Ingat, jika Anda ingin desain atau membuat tampilan, pastikan berada di dalam div ya. Di dalam div, pastikan div buka, div tutupnya ada. Nah, saya serahkan tampilan beranda kepada Anda. Kita akan langsung saja buat untuk halaman jenis kendaraan.
Untuk membuat halaman jenis kendaraan yang kita siapkan, yap, tentu aja membuat live wire baru ya. Ini boleh di stop. Kita akan buat sebuah PHP artisan make live wire. Saya akan buat aja namanya hal atau halaman kendaraan. Enter. Yap, sudah. Lalu pada web PHP, kita tambahkan saja use app livewire hal kendaraan titik koma. Yuk, rutenya akan ditambah. Tapi ingat, tadi kita sudah buat di dalam komponen layouts ya. Ada namanya URL-nya yaitu garis miring kendaraan. Jadi kita juga akan buat ininya nih. Nama URL-nya adalah ini. Garis miring kendaraan. Road titik 2 get buka kurung tutup kurung. Tadi apa? Tadi kendaraan. Lalu kita tambahkan kelasnya hal kendaraan kelas titik 2 kelas. Jangan lupa tambahin middleware yaitu auth. Yep, itu aja ya. Oh iya, si beranda lupa dikasih. Kita kasih middleware juga auth. Yep, udah. Sekarang kalau kita refresh, kita buka jenis kendaraan, kita error. Kenapa belum di-serve? Kita refresh. Oke, kita buka jenis kendaraan. Yep, masih kosong karena kita belum buat. Ayo kita buat CRUD untuk jenis kendaraan. Baik, yang kita siapkan adalah ini boleh kita close app. Kita akan duplikasi si home aja ya. Ingat, kopinya dari kontainer sampai div aja. Kita copy. Lalu pada hal kendaraan, kita akan pastekan, ingat, di dalam div. Yap, seperti itu. Nah, ini saya mau gedekan, nggak mau 8, mau jadikan 12 aja. Biar nggak kecil, tapi dia menjadi full screen. Oh, ya, ada lagi di sini end sectionnya tercopy tadi ya, maaf. Tuh, full jadinya ya, jadi full. Nah, kalau udah kayak gini, yuk kita buat. Pertama, kita ada dua bagian. Bagian yang pertama, input kendaraan. Dan bagian yang kedua, yang dibatasi oleh HR aja ya, batasinya adalah bagian tabel biaya atau tabel kendaraannya deh. Jadi ada dua bagian. Bagian input kendaraan dan bagian tabel kendaraan. Nah, untuk bagian input kendaraan ini yuk kita buat. Kita akan buat row dulu. Nggak usah, langsung aja deh ya. Kita akan buat tabel inputnya ya. Jadi kita perlu form. Tutup. Ya, gitu aja dulu simpelnya. Lalu di sini kita akan buat tabel. Nah, rapikan dikit. Oke. Kita agar kodenya cepat, kita coba gunakan AI. Oke, kita gunakan AI. Kita boleh coba kemarin ChatGPT aja boleh. Oke, yuk kita buat. Di sini karena kita udah buat ada form dan table ya, yuk kita copy aja. Kita copy form dan tabel ini. Lalu kita pastekan ke AI kita. Nah, tambah informasi. Lengkapi. Gedein aja ya. Ya. Lengkapi kode tersebut dengan inputan. Apa ya? Pertama, nama kendaraan. Nama jenis kendaraan aja lah ya. Atau buat jajah jenis kendaraan. Jenis kendaraan. Dan tarif. Tarif per jam. Oke, sudah. Untuk tabel. Oke, itu tabelnya nggak usah. Itu aja.
lengkapi juga tabelnya. Nah, seperti itu aja. Lalu kita tambahkan informasi lebih detail seperti gunakan bootstrap 5, gunakan kelas bootstrap 5, ya, gunakan kelas bootstrap 5 dan gunakan Livewire. Enter. Ya, kita tunggu apa hasil respon dari AI kita ini. Baik, sepertinya udah dibuatkan. Yuk kita intip kodenya. Sudah ada ya. Untuk kode Livewire-nya kita biarkan aja dulu walaupun udah dikasih kodenya, sementara kita biarkan. Oke, kita udah dapat di sini kodenya. Yuk copy kode blade-nya. Lalu kita gantikan untuk si form ini. Save. Oke. Sudah ada ya. Nah, kalau Anda coba, ini pasti terjadi error. Tuh kan? Parking rates-nya belum ada. Ya, nggak apa-apa. Kita belum selesai di sini. Pertama, wire submit nggak perlu pakai prevent ya. Biarkan aja wire submit. Submitnya diganti dengan simpan. Sudah. Oke. Lalu di sini ada, tolong dicatat kita punya wire model antara lain jenis kendaraan dan tarif per jam. Hati-hati, lihat ada huruf besar dan huruf kecil. Kalau Anda merasa kurang suka, boleh jadikan huruf kecil semua ya. Paling tidak tampilannya udah oke. Simpan sudah, sekarang tabel, nomor, jenis kendaraan, dan tarif per jam. Sekarang kita buatkan dulu adalah parking rates-nya. Ini di copy aja, biar nggak lupa. Nah, kalau sudah, kita akan lari ke app, Livewire, ada namanya hal kendaraan. Kita akan buat with dulu. With parking rates. Ya, parking rates. Karena bahasa Inggris ya, kita ikut aja. Sama dengan nama model kita yaitu jenis kendaraan. Titik 2. Oh. Save. Di sini kalau kita refresh harusnya tidak lagi terjadi error. Sudah tampil ya? Oke, sudah tampil seperti ini. Tampilnya pun bagus. Nggak salah ya AI kita di sini. Nah, sekarang kita lengkapi untuk memasukkan jenis kendaraan dan tarif per jamnya. Yuk, apa aja kita persiapkan? Pertama, di halaman kendaraan, kita punya jenis kendaraan dan tarif per jam. Maka kita akan tuliskan di atas sini dalam bentuk public variable. Variabel yang pertama adalah jenis kendaraan. Nah, yang kedua adalah tarif per jam. Save. Sudah. Tapi kita akan tambahkan satu lagi. Variabel jenis kendaraan underscore selected atau terpilih. Atau edit aja. Atau pilih. Jenis kendaraan pilih. Balik sih, bukan jenis kendaraan pilih, tapi pilih jenis kendaraan. Untuk apa ini? Sebenarnya ini untuk milih kendaraan sih, tapi kayaknya kita nggak usah pakai dulu deh. Kita nanti makainya aja. Sudah, jenis kendaraan, tarif per jam sudah. Kalau kita refresh, ya tidak ada error. Tapi kalau kita simpan, masih belum bisa simpan. Kenapa? Karena kita metode simpannya belum kita buat. Yuk kita buat. Public, ya. Lalu buat aja function. Simpan. Buka kurung untuk kurung. Buka kurawat untuk kurawat. Kita kan butuh validation dulu ya. Berarti variable this. Validation. Buka kurung untuk kurung. Kurung apa namanya? Kurung siko kita buat. Jadi yang perlu kita validasi adalah jenis kendaraannya dan tarif per jamnya. Kalau tidak ada masalah dengan validasi ini, kita bisa langsung update atau create. Jadi tulisannya adalah jenis
kendaraan, modelnya ya, jenis kendaraan ini. Titik 2, update or create. Kenapa menggunakan update or create? Karena saya ingin memastikan jika Anda sudah masukkan kendaraan yang ini, maka misalnya kendaraan motor gitu ya. Motor berarti semua motor atau kendaraan roda 2 tarifnya sama. Jadi kita nggak bisa nambahin motor A, motor gitu. Jadi ada 2 motor tapi tarifnya berbeda, nggak mungkin. Jadi kita pastikan satu jenis kendaraan tarifnya 1. Berarti jenis kendaraan, ketiknya lupa. Nah, untuk membuat update or create, tolong dipastikan ini ya. Ini formatnya adalah buka tutup kurung. Lalu kurung sikunya ada sepasangnya di sambungan koma. Ini koma begini. Jadi gitu ya bentuk tulisannya ya. Nah, yang pertama, kurung siku yang pertama kita akan masukkan jenis kendaraan. Jenis kendaraan. Oh ya, ini K-nya gede Pak ya. Jadi udah nih jenis kendaraan, udah K-nya gede. Baik, mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini jenis kendaraan K-nya kecil, di sini kendaraan K-nya gede? Yang untuk sebelah kiri itu harus sama dengan yang berada di sini. Di sini aja beda, Pak. Di sini namanya tarif, nama dan tarif. Oke, salah ya. Berarti di sini adalah nama harus sesuai dengan ini. Nama. Hampir aja salah. Nama. Lalu udah nama jenis kendaraan. Dan yang kedua, baru tadi apa ya, lupa tuh. Tarif. Tarif per jam. Ya, tarif per jam sudah. Dan terakhir jangan lupa kita reset. Variable this reset. Di koma save. Yuk sekarang kita coba memasukkan jenis kendaraan. Misalnya roda 2. Masukkan kita buat aja ya roda 2 aja. Tarif per jamnya 2000. Kita simpan dan apakah masuk? Oh, masih error. Submit not found. Oh iya. Kenapa? Padahal sini tulisannya simpan ya, wire submit. Karena saya belum melakukan save. Save dulu. Iya. Maka kalau kita coba refresh sekali lagi, tulis roda 2, masukkan tarifnya 2000 aja, simpan. Ya, masuk tarif per jamnya masih 0, jenis kendaraannya 0. Aduh, kenapa ini terjadi, Pak? Ayo, jangan khawatir, jangan takut. Ingat tadi dalam table kita bukan pakai red ya. Ya, nggak boleh pakai red, tapi ini bukan red jenis kendaraan, tapi nama. Ingin nggak tadi nama? Nama ya, dan satunya lagi tarif. Jadi kita tinggal tulis di sini tarif. Save. Nah, kalau kita refresh, maka seharusnya tampil. Tapi ada yang lupa nih, Pak. Kita nggak ada buat edit sama hapus. Yuk, kita buat. Tambahkan di sini TH untuk aksi. TH aksi. Nah, di bawah sini call span-nya itu 4 deh kalau nggak salah. Karena 4 kolom kan, 1, 2, 3, 4. Jadi call-nya juga harus 4. Kita gabungkan jadi 1. Nah, TD berikutnya adalah TD. TD. Lalu langsung tutup ya. Jangan dilupakan tutupnya. Kita akan buat yang seperti yang biasa-biasa kita buat. Button, class, BTN warning dan BTN danger, while click edit, red ID. Udah gitu aja. Kalau kita refresh, ya sudah ada edit sama hapus. Nah, tambahkan dulu ya. Roda 3, mungkin ada. Juga sama 2000. Simpan. Tambahkan lagi roda 4. Masukkan tarifnya ya mungkin 4 itu 5000 atau ya 3000 deh. Simpan. Ya mungkin Anda Sultan melintir ya, mungkin ada helikopter. Helikopter, yes.
Helikopter. Tulisannya gimana sih? Helikopter gitu. Helikopter aja. Oke, maaf kalau tulisannya salah ya, helikopter. Tarifnya mungkin karena Anda punya pesawat, parkirnya agak mahal, 50.000. Simpan. Berarti kita udah punya 1, 2, 3, 4 data. Sekarang katakan kita buat edit dulu deh ya. Kita akan buat edit. Nah, pada hal kendaraan, kita akan buat edit. Public, function, edit, buka kurung, variable ID. Nah, seperti biasa di kode-kode kemarin nggak akan jauh-jauh bedanya. Kita akan buat jenis kendaraan sama dengan VIN ID, jenis kendaraan nama, dan tarif. Dah, gitu aja cukup. Nah, kita save. Sekarang kita coba edit yang helikopter ini. Karena kemahalan, kita murahin dikit 40.000. Kita simpan. Ya, berubah ya jadi 40.000. Pertanyaan menarik kalau Anda tanyakan, kenapa kita tidak menggunakan if edit, maka kita edit, kalau simpan biasa enggak? Karena kita menggunakan update or create. Update or create adalah dia akan mengecek dulu apakah namanya sama. Jika namanya sama, dia akan mengupdate. Tapi kalau namanya tidak sama, dia akan membuat baru nama dan tarifnya. Itulah menggunakan update or create. Berarti sudah bisa ya, kita hanya perlu membuat hapus. Saya rasa untuk hapus nggak terlalu susah, karena kodenya pun nggak banyak kan. Public function hapus, jenis kendaraan ID, destroy ID. Yuk kita coba helikopter itu atau roda 3-nya kita hapus saja. Ya, roda 3 udah hapus, tinggal roda 2, 4, dan helikopter. Oke. Udah, CRUD untuk biaya parkir udah dibuat. Habis ini kita akan langsung membuat input parkir. Kita lanjutkan untuk membuat input parkir. Seperti biasa, kita akan buat sebuah live wire lagi namanya hal input parkir atau mungkin hal input parkir ya. Input parkir. Hal input parkir. Udah dibuat. Kita save sekali lagi biar nggak lupa. Nah, untuk membuat hal input parkir, kita di WPHP tambahin dulu ya. Berarti use app livewire hal input parkir. Save. Lalu karena saya agak lupa di app blade tadi bagian layout, ini adalah input parkir. Jadi kita hanya perlu menambahkan road titik 2 get garis miring input parkir, lalu koma hal input parkir class middleware-nya out. Sekarang kalau kita klik input parkir, ya tampil halaman kosong. Nah, apa yang kita lakukan? Ya kurang lebih kita copy aja dari hal kendaraan ini ya. Copy aja dari hal kendaraan, akan pastikan ke hal input parkir. Paste, kita save, kita perbaiki beberapa di antaranya. Kita mungkin perbaiki dulu di sini. Nomor, kita masukkan nomor plat. Nomor platnya ya. Lalu kita buat juga jenis kendaraan. Lalu kita masukkan tarif per jamnya. Ya, cukup seperti itu ya. Dan mungkin perlu tambahkan aksi, ya boleh tambahkan satu buah aksi. Nah, jadi kita punya ada 5 kolom. Nomor plat, jenis kendaraan, dan tarif per jamnya. Oke, satu lagi Pak, belum. Kita akan masukkan waktu masuk kendaraannya berapa. Jam berapa gitu maksudnya ya. Jadi nomor plat, jenis kendaraan. Oke, kita berpedoman pada create riwayat parkir ya.
Di sini ada jenis kendaraan ID, udah ada nomor plat, waktu masuk, waktu keluar, durasi dan biaya. Untuk waktu keluar, durasi dan biaya itu akan dikerjakan oleh bayar parkir. Jadi nggak usah dipikirkan dulu. Makanya dia jadi notable. Yang kita pastikan dari sini adalah jenis kendaraan, nomor plat, dan waktu masuknya itu. Sudah seperti ini, oke. Nah, sekarang parking rates bukan lagi parking rates, kita ganti aja dengan riwayat parkir aja. Riwayat parkir, ini indeks biarkan langsung ganti aja. Kita ganti dengan RP aja ya, riwayat parkir. Pendeknya dari riwayat parkir gitu deh. Lanjut, indeks ini saya akan ganti ke loop iteration. Jadi bisa seperti itu ya. Dalam pemrograman Laravel banyak cara sebenarnya untuk menampilkan hal yang sama. Makanya itu suatu pilihan. Bisa kayak tadi menggunakan indeks atau juga bisa menggunakan iteration. Berikutnya adalah red nama. Ini kita RP juga ya. RP kan riwayat parkir, RP di sini ya. Nah, Anda bisa gunakan array kayak gini atau gunakan objek. Seperti itu. Lalu kita cek yang diminta yang pertama, yang setelah nomor adalah nomor plat. Di nomor plat itu di tulisannya apa? Oh, sama ya, nomor plat juga ya. Jadi kita copy aja. Nomor plat. Oke, sudah. Oke, kita belum ada nampilkan rupiah, jadi ini boleh kita hapus. Tapi nanti ingat, nanti kita akan pakai lagi, terutama ada nomor format ya. Iya. Kita buat variabel RP lagi. RP bukan rupiah ya, tapi yang ini loh, RP. Jenis kendaraan, kita buat aja jenis kendaraan. Dapat dari mana Pak jenis kendaraan? Ingat, kita awal-awal tadi pada bagian models, riwayat parkir, ada buat jenis kendaraan kan? Nah, itulah dia tulisannya tuh. Jenis kendaraan, maka kita masukkan di sini jenis kendaraan. Lalu masukkan saja jenis kendaraan apa yang ingin Anda tampilkan di sini, field apa yang ingin Anda tampilkan. Kalau kita lihat di tadi, jenis kendaraan itu kan ada dua. Ada nama sama tarif. Yang Anda ingin tampilkan apa? Misalnya mau tampilkan namanya Jaja dulu, boleh. Lalu untuk yang kedua, kita tampilkan yang tarif per jamnya. Tarif per jam itu tadi apa di sini? Tarif. Oke, kita tulis tarif juga. Terakhir perlu waktu masuk. Jadi copy aja ini, waktu masuk. Waktu masuk coba sekali lagi pastikan sama di riwayat parkir ya. Ya, waktu masuk benar. Sudah, kita save dulu. Nah, jangan lupa di save. Nah, di sini masih pakai red ya, kita harus ganti juga nih. Bukan red lagi, tapi variabel rp id save. Ini kalau dicoba pasti error nih. Pasti error, kenapa nih kalau kita coba input? Ya, masih kan karena nggak punya riwayat parkir. Ya, gampang, kita buat aja. Sekarang ke ininya nanti dulu ya, belakangan deh. Kita selesaikan tabelnya dulu. Hal input parkir kita tambahkan dulu di atas sini use app models riwayat parkir. Karena kan kita ingin melihat riwayat parkir kan. Lalu di sini tinggal tambahkan with aja. With riwayat parkir. Riwayat parkir sama dengan riwayat parkir out. Kalau di refresh, ya maka tampilannya udah ada. Tinggal kita mikirin tampilan ini. Oke, ayo bagaimana caranya? Ya sama, hal input parkir agar saya nggak lupa, ini mau saya hilangkan dulu. Pertama dari ini deh, formnya. Oh, formnya nggak usah dulu, dari div-nya aja deh. Nah, div-nya ini nih, kan div buka, div tutup. Ada div clone sebagai sebagainya. Ini yang tadi kita copyin tadi loh, ya kan? Tadi kita copy. Nah, kita copy aja lagi atau kita cut lah ini deh. Ini kita copy dulu. Atau di cut boleh ya, di cut.
Setelah di-cut atau dari sini boleh Pak, nggak usah dari sini aja deh, dari form itu. Nah, kita kembali ke si AI kita. Langkahnya sama. Kita pastikan kode yang tadi dulu. Lalu kita kasih informasi. Informasinya apa? Ubah formulir ini menjadi inputan. Nah, inputan apa nih? Kalau kita parkir yang kita perlukan nomor plat dan jenis kendaraannya aja, ya. Tarif per jamnya nggak usah. Jadi kita tanya, biar informasikan lagi formulir. Waduh, tipe ya, menjadi. Jadi nggak apa-apa, pandai kok chat GPT paham. Menjadi inputan untuk nomor plat dan jenis kendaraan, koma, titik aja lah ya, titik. Jenis kendaraan ini itu bersumber dari database. Itu aja ya, atau bersumber dari tabel jenis kendaraan di database. Oke. Jadi ubah formulir ini menjadi inputan untuk nomor plat dan jenis kendaraan. Jenis kendaraan itu bersumber dari data kendaraan di database dan susun database dan susun atau ganti aja dan buat dalam bentuk select. Dah. Enter. Apakah dia akan bantu? Tunggu hingga prosesnya selesai aja. Ke bawah. Ada nih formnya udah selesai. Yuk kita coba copy dari, kita kopinya dari mana? Dari form ya. Berarti kita copy dari form. Lalu sampai tutup formnya. Ingat jangan sampai lebih-lebih. Kalau lebih-lebih nanti susah nyari divnya nih. Oke. Sudah copy. Lalu yang tadi kita copy saya mau hapus aja. Lalu pastekan. Save. Baik, save. Di sini kalau kita coba masih error ya pasti ya. Masih error nih. Kalau nggak percaya tak buktikan. Bener kan error kan? Karena jenis kendaraan options tidak ada. Yuk bagaimana cara menambahkannya? Udah ini copy dulu nih biar nggak lupa. Copy. Lalu pada halaman hal input parkir kita tambahin juga di sini kasih koma. Masukkan jenis kendaraan option sama dengan jenis kendaraan ya, jenis kendaraan all. Namun jangan lupa masukkan juga jenis kendaraan di bagian use. Oke? Kita refresh dan seharusnya tidak error lagi. Bisa milih jenis kendaraan? Bisa. Wah, tuh ya ada. Ada di sini nih, ada. Oke, saya mau melengkapi sesuatu hal lagi nih, sedikit aja. Pada jenis kendaraan, buatkan labelnya, tambahkan pada label ya. Tambahkan pada labelnya RP dari tarif. Apakah dia akan betulkan nggak ya? Coba kita lihat kodenya. Mana tuh di selectnya nih. Nomor plat sudah. Di nomor plat di sini ada option name sudah ada. Oh, ada RP lagi ya. RP number format tarif. Oke, copy aja nih. Dari RP sampai tutup kurung sikunya ya. Lalu kita pastekan di mana? Pastekan aja di usum nama di sini. Pastekan save. Jangan lupa dikasih batas strip gitu ya. Apakah hasilnya? Kita coba refresh dan nampak itu kelihatan ada tarif-tarifnya. Oh, terlalu dekat, kasih jarak dikit. Coba, oke, refresh.
Nih, udah nampak bedanya. Dua roda 4, dan helikopter pun udah masuk. Oke, sekarang tinggal hanya perlu membuat metode untuk simpan. Sama ya, kita cek dulu. Pastikan formnya itu, mana tadi ya? Hal input parkir. Ini bukan prevent, tapi wire submit aja cukup. Lalu ingat kita punya beberapa model, yaitu nomor plat dan jenis kendaraan. Oke ya, yuk kita langsung saja ke halaman input parkir tadi. Kita masukkan dulu semua variabel-variabel publik kita. Pertama kita perlu apa tadi ya? Nomor plat. Variabel nomor plat, koma. Setelah nomor plat kita masukkan, kita apa lagi tuh? Jenis kendaraannya. Jenis kendaraannya juga kita copy aja biar nggak capek. Variabel fase aja. Kayaknya udah cukup nih, cuman segitu aja, 2. Bener kan 2? Kalau Anda lihat wire model yang dipakai hanya ada wire model nomor plat dan wire model jenis kendaraan. Udah cukup 2. Langsung aja buat public method simpan ya. Public function simpan. Buka kurung tutup kurung, buka kurawal. Lalu simpan seperti kayak tadi ya, kalau Anda masih ingat. Pertama this validate dulu. Validate. Apa yang kita validasi? Pertama nomor plat required dan jenis kendaraan itu juga harus required. Terakhir kita tinggal hanya perlu menyimpannya aja. Nah, kalau di sini kita boleh update or create juga untuk nomor plat. Kan nomor plat motor nggak mungkin ada yang sama kan? Oke, jadi langsung aja kayak tadi sama tuh. Riwayat parkir. Riwayat parkir, titik 2. Update or create. Update or create. Buka kurung, tutup kurung. Nomor plat. Saya mungkin tulisnya agak yang kayak biasa tadi ya. Kurung siku 2 kali. Sepasang ya, 2 pasang. Titik koma ujungnya jangan lupa save. Yang pertama, kurung siku yang pertama kita akan isi dengan nomor plat. Saya agak lupa nih apakah benar nomor plat. Saya ingin cek lagi di bagian riwayat parkir nomor plat. Iya, benar nomor plat. Jadi tulis deh nomor kebanyakan nomor petiknya mana Pak? Iya, nomor plat, nomor underscore plat, tis nomor plat sesuai dengan ini ya, nomor. Baik, dan nomor plat yang pertama, lalu kita tutup. Kita save dulu. Setelah berhasil untuk yang nomor plat, kita juga mesti nambahkan yang kedua. Ini apa? Yang kedua ini, ya tengok lagi deh tadi di bagian tabelnya, itu jenis kendaraan ID. Ini saya copy aja biar nggak lupa. Pastekan aja. Lalu di sini kita masukkan variabel list jenis kendaraan. Save, udah save. Jangan lupa kita reset. Save, udah selesai. Jangan lupa kita buat sekalian ya, biar nggak lupa. Kita buat public function. Kita buat public function untuk hapus. Sama kayak tadi pakai ID riwayat parkir destroy ID. Udah save. Hapus ya. Seharusnya kita udah buat, belum hapus. Aksi. Ya, sudah buat. Sekarang kita refresh. Nah, refresh. Kita akan masukkan nomor plat. Misalnya ada KB2344 AX misalnya. Lalu jenis kendaraannya apa nih? Udah 2. Simpan. Apakah dia masuk? Oh, nggak masuk, error nih. Waktu masuk doesn't have default value. Iya, benar. Kita hanya memasukkan apa tadi? Apa tadi ya? Nomor plat dan jenis kendaraannya aja. Sedangkan di riwayat parkir kita perlu waktu masuk. Jadi bagaimana menambahkannya Pak? Ya gampang banget. Karena waktu masuk itu adalah waktu saat kita menyimpan data. Jadi di sini tambahkan koma di bagian di bawah jenis kendaraan.
tambahkan aja waktu masuk sama dengan now. Now itu artinya sekarang. Jadi kalau kita coba sekali lagi simpan dan yep, masuk ya. Nomor plat ada, jenis kendaraan ada, tarif per jam ada, waktu masuk ada. Oke, untuk tarif per jam, yuk kita buatkan dia number format. Semoga Anda masih ingat kodenya untuk membuat number format seperti apa. Untuk membuat number format itu di halaman apa tadi ya? Number format, ini dia. Number format, ini copy aja ya number format. Lalu hal input parkir, kita akan di tabelnya, mana tabel? Tabelnya ini dia, tarif per jam ya. Tarif per jam ini dia. Kita pastikan aja di sini. Lalu RP jenis tarifnya kita hilangkan, gantikan ke sini. Udah, hanya dipindah aja ya. Sekarang kalau kita refresh, seharusnya RP-nya nongol nih. Oh enggak nongol, Pak. Salah hal input parkir. Oh iya. RP. Iya, RP-nya aja nggak ditulis bagaimana mau tampil. Tampil ya, 2000. Tambahin lagi satu lagi nomor plat. Misalnya B4561 XX gitu ya. Jenis kendaraannya roda 4. Simpan. Oke, masuk. Waktu masuk dan tanggal masuknya ada. Editnya pun seharusnya belum buat kita edit ya. Kita belum buat edit ternyata. Ayo kita buat edit lagi deh. Tapi oke, nggak apa, nambah aja lah edit. Edit itu berarti kita tambahkan saja di sini public function edit. Edit. Seperti biasa ya, pakai variable ID, lalu buka kurung kurawal. Kita akan masukkan kayak tadi. Nomor plat, bagi nomor plat, jenis kendaraan ID. Udah, save. Karena kalau kita edit, ada ya, bisa kita ganti ke misalnya XY. Simpan. Kok dia malah nambah, Pak? Yuk, iya. Kenapa malah nambah ya? Jangan khawatir, karena kita akan ngedit lagi deh. Ada sedikit yang perlu kita edit pada bagian di sini. Oh iya ya, nggak ada yang perlu diubah, bener kok. Bener ya. Iya emang bener, satu kan XX satu XY beda Pak. Kalau begitu lebih enaknya kalau Anda mau edit pakai itu lagi ya, pakai if gitu lagi kan. Tapi kalau namanya parkir lebih enaknya kalau seandainya salah input atau nggak apa, kita akan buat edit aja ya. Kita akan buat edit berarti kita buat jika ada editan kita akan edit, kalau enggak ya udah kita usah edit. Oke, mana kita buat nih? Pertama di sini kita akan buat variabel namanya edit parkir. Parkir edit aja lah ya. Parkir underscore edit. Parkir sama underscore edit gitu aja cukup. Lalu di sini kita tambahkan aja variabel this parkir edit sama dengan variabel riwayat parkir. Udah save. Nah, sini Anda tinggal membuat if. Ingat if kemarin ya. If variabel riwayat parkir, parkir edit tadi. Parkir edit itu ada, maka kita akan variabel simpan sama dengan variabel this parkir edit. Tapi kalau enggak atau else, hanya perlu variabel simpan new riwayat parkir. Lah, isinya apa? Isinya nggak lagi pakai update or create ya, tapi langsung saja variabel simpan nomor platnya apa. Lalu variabel simpan lagi jenis kendaraan ID, jenis kendaraan. Dan terakhir itu ada simpan, save. Satu lagi jangan lupa ya, kayak tadi saya lupa, yaitu variabel simpan waktu. Waktu masuk itu no. Nah, ini aja cukup. Kita tes dulu ya.
Coba edit yang XY ini. XY ganti dengan XA. Simpan, apakah berubah? Ya, XA. Oke, ini untuk hapus dulu. Udah hapus, bisa nggak hapus nih? Iya, hapus bisa. Berarti kita udah berhasil membuat CRUD untuk input parkir. Habis ini kita akan buat untuk bayar parkirnya. Kita akan membuat bayar parkir. Membuat bayar parkir sebenarnya kita hanya perlu memasukkan waktu keluar dan durasi serta total biayanya aja. Ya, kayak gitu aja cukup deh. Oke, kita akan buat sebuah live wire lagi ya. Ini stop dulu. Buat sebuah live wire halaman hal bayar parkir. Bayar parkir. Enter. Udah dibuat. Kita save biar nggak lupa. Setelah itu saya rasa kerjaan kita nggak terlalu rumit lagi ya. Anda sudah tahu kerjaan kita ngapain. Yaitu copy dan paste. Oke, kita copy mana nih? Copy aja yang input parkir ya. Hal input parkir, Ctrl A. Kita copy aja. Lalu masukkan di hal bayar parkir. Ctrl A, paste. Save. Oke, sudah di-save. Nah, apalagi nih? Oke, kalau udah, ini kita tambahin aja ya. Waktu masuk, tambahkan waktu keluar. Tambahkan lagi durasi. Dan tambahin yang terakhir adalah, apa ya? TH, namanya total bayar. Dan tentu aja ada aksi ya. Oke, apa nih? Nggak ada lagi. Oke, kita nggak perlu aksi ya. Orang parkir, bayar parkir apa yang mau diedit? Kan? Nggak ada yang diedit kan? KB-nya bener. Jadi nggak perlu pakai aksi. Ini boleh kita hapus. Oke, kita teruskan lagi. Nomor plat, sudah. Jenis kendaraan, sudah. Waktu masuk. Oke, tadi per jam dulu udah ada. Waktu masuk. Lalu ada waktu keluar, lalu ada perlu durasi, dan terakhir ada TD. Biaya ya. Variabel RP biaya. Bener ini biaya tulisannya. Yuk, kalau lupa silakan intip lagi, lihat lagi di bagian riwayat parkir, durasi, dan biaya. Bener ya? Durasi dan biaya. Kita save dulu. Sudah. Nah, call span-nya kita ubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti call span-nya adalah 8. Save. Sudah, ini kayaknya udah pas. Oh ya, untuk biaya juga kita buatkan number format kayak ini ya. Kita copy aja number format. Paste. Jangan lupa kasih koma kurung belakangnya. Hati-hati ya kalau Anda ingin copy pastenya. Tolong bentuknya ya seperti ini. Udah kayak gini cukup. Nah, untuk yang wire submit simpan, ini kita hapus ya. Kita hanya meninggalkan form dan buttonnya aja. Jadi div-nya kita akan hapus. Udah. Gitu aja dulu. Ya, jangan khawatir. Kita belum selesai nih ya, belum selesai. Oh iya, buttonnya juga dihapus. Lupa saya. Dah, kosong seperti itu. Sekarang kita udah punya riwayat parkir ya. Kita copy. Copy dulu riwayat parkirnya. Setelah itu kita akan ke live wire hal bayar parkir. Kayak tadi sama. Use dulu app models riwayat parkir ya. Nah, di sini kita hanya perlu kasih width paste riwayat parkir sama dengan riwayat parkir all. Sekarang kalau kita coba refresh di bagian bayar parkir. Oh, not found. Kenapa not found, Pak? Iya, Anda pasti udah tahu banget nih. Karena di web PHP-nya kita belum buat. Oke, yuk. Use app LiveWire hal bayar parkir.
Nah, ini tinggal di copy aja nih, lagi copy, ketik aja lah ya. Road, titik 2, gate, bayar parkir, kok nggak salah nih, bayar parkir, bayar parkir, where out. Kalau kita refresh, ya sudah ada nih. Nah, ada nih waktu keluar dan durasi, total bayarnya juga ada, isinya ada 0, nggak ada isinya. Nah, isinya itu apa, Pak? Pengennya adalah kita di sini hanya perlu menginputkan nomor plat. Lalu cari nanti keluar detail dari si yang punya mobil. Berapa durasinya, berapa yang harus dibayar, seperti itu. Melakukannya, oh gampang banget. Saya ingin mau nanya si ChatGPT. Perintahnya cukup gampang. Buatkan formulir lagi. Kenapa saya pakai kata lagi? Karena kan sebelumnya kita udah ngobrol soal kode ya. Jadi ya kayak friendly gitu lah. Baru lagi, tapi kali ini untuk mencari nomor plat kendaraan. Ya. Susun, input, dan tombol cari pada satu baris. Yup, apakah yang dibuatnya? Kita lihat yuk. Oke, ini search, biarkan aja, kita akan buat versi kita sendiri ya. Oke, kita langsung ke formnya aja nih. Oke, udah dibuat, udah selesai. Kita copy aja dari div sampai div tutupnya. Karena apa? Karena formnya kita masih ada kan di bagian hal bayar. Formnya masih ada, ya udah. Kita copy aja dari divnya aja. Paste, save. Kira-kira jadi apa dia nih, Pak? Kita coba lihat di parkir dan refresh. Cari nomor kendaraan, cari. Udah. Mantep ya, udah jadi seperti itu. Apalagi harus kita buat? Ya, jadi kalau kita ketik atau kita masukkan KB ini ke sini, cari, nanti akan keluar tuh detail dari si yang punya mobil. Yuk, gimana cara? Oh, mobil kah? Motor ini? Ini motor. Ya, bagaimana cara membuatnya? Gampang sekali. Di setelah form, gini ya. Tambahkan HR dulu deh, satu lagi. Setelah form, kita akan buat if variabel. Bukan pencarian ya, artinya kalau parkir ditemukan, ya parkir ditemukan, lalu kita jangan lupa tutup dulu biar nggak lupa. And if, dah save. Kita akan buat detailnya di sini adalah blade variabel parkir. Kita sementara buat gitu dulu deh. Nanti detailnya akan kita buat lebih detail lagi. Sekarang kita di sini ada wire submitnya, jangan simpan lagi ya, ganti dengan cari. Kita punya wire model nomor plat. Oke, kita ada metode cari dan model nomor plat. Langsung aja kita buat. Di halaman bayar parkir kita seperti biasa public dulu. Public, kita buat namanya apa ya? Tadi apa ya? Lupa sih. Lupa nomor plat. Oke, nomor plat. Oke, nomor plat udah ada. Titik koma. Lalu public, kita buat function cari. Ke kurung, tutup kurung, dalamnya tinggal kita buat metode cari. Nah, di sini selain kita punya nomor plat, kita juga perlu apa nih? Parkir ditemukan. Ya. Jadi di sini selain nomor plat, kita tambahkan juga variabel parkir ditemukan. Tinggal kita buat aja variabel this parkir ditemukan sama dengan apa nih? Riwayat parkir titik 2 where apa nih Pak? Yuk kita singgah lagi ke riwayat parkir. Yang ingin kita cari adalah nomor plat. Ya, nomor plat kita copy aja. Lalu where nomor plat, koma, this nomor plat first. Dah, itu aja. Simple kan? Nah, di sini saya juga ingin membuat sebuah informasi namanya catatan.
Catatan gitu ya, catatan. Kalau buat catatan, tinggal di sini saya mau buat if. If variable this parkir ditemukan, saya mau buat variabel catatan itu this juga ya. This catatan itu sama dengan parkir ditemukan. Oke. Tapi kalau enggak ditemukan, saya akan membuat variabel this catatan parkir tidak ditemukan. Simple gitu deh. Nah, sekarang this catatan ini Anda ingin letakkan di mana? Terserah. Kalau saya mau naruhnya di apa ya? Di sini aja deh. Di bawah HR sebelum parkir temukan. Mau buat pakai if dulu. If buka tutup kurung, jangan lupa kita tutup ya, biar nggak lupa. H and if. Oke, if apa di sini? If variabel ditemukan, nggak ada ya, catatan. Nah, jika ada isi catatan, maka saya akan langsung aja buat variabel catatan. Save. Nah, gitu aja. Nah, jika Anda merasa ini kodenya panjang, ini bisa dipendekkan menjadi variabel catatan tanda seru tuh ya, petik ya, jadi pendek tuh kalimatnya tuh, banget jadi pendek. Jadi terserah Anda mau pakai if gitu kayak gini tadi. Saya kalau mau ngajar suka pakai if aja kayak gini, tapi kalau Anda ingin cara yang tadi juga boleh. Ini kalau kita refresh, coba cari nomor plat yang salah, cari parkir tidak temukan. Oke ya, nggak temukan ya. Tapi kalau ditemukan misalnya masukkan ini. Ya, parkir temukan. Tuh ada isi datanya tuh ya. Nah, oke, berarti kodenya udah berhasil, tinggal kita buat aja. Nah, yaitu buatnya di sini tadi parkir temukan. Saya ingin buat dalam bentuk tabel aja. Table. Jangan lupa tutup table ya. Lalu ada tr. Langsung tutup dengan tr. Data pertama yang saya minta td adalah pertama nomor plat. Nomor plat. Setelah itu td lagi. Pak, boleh pakai Pak? Ya, boleh. TD, lalu TD lagi. Saya ingin buat di sini adalah variabel nomor plat. Gitu kan? Pengennya nampilkan nomor plat yang dia berhasil ada itu kan. Oke, nomor plat. Ya, itu deh nomor plat. Tapi jangan sampai ini, karena kebetulan nih nomor plat ini sama dengan ini. Kalau bisa jangan sampai kamu tulisnya seperti itu. Itu nanti bisa double, bisa bentrok dia. Jadi kita ganti aja detail plat, atau ya boleh no plat aja ya, no plat. Ya, biar beda aja dengan ini. Nomor plat sudah. Kita copy, paste. Setelah nomor plat, kita masukkan jenis kendaraan. Dah. Ini juga kita tulis jenis kendaraan. Apakah ada yang pakai? Nggak ada kayaknya. Ini bawah. Jenis kendaraan Pak, ada yang pakai Pak. Oke, terganti deh. Jenis kendaraan pilihan. Jenis kendaraan ditemukan aja lah. Ditemukan. Panjang Pak. Ya terserah. Kalau Anda ingin buat kalimat yang pendek juga nggak masalah ya. Tapi di sini saya nyontohkan kalimatnya sesuai dengan fungsinya. Jenis kendaraan ditemukan. Iya sih, panjang sih. Nggak apa-apa deh. Copy lagi, paste. Udah jenis kendaraan, lalu saya perlu KB sudah, jenis kendaraan, tarif per jam. Tinggal tulis tarif per jam. Udah. Buat satu lagi.
Mungkin kita buat aja waktu masuk. Waktu masuk, variabel waktu masuk. Waktu masuk, lalu buat lagi, copy lagi. Waktu keluar. Waktu keluar. Sudah. Tambahin durasi. Atau lama jam aja ya, lama jam. Gitu. Di sini tinggal tulis dengan lama jam juga. Terakhir, total biaya. Total biaya. Total biaya. Total biaya. Save. Jadi ada no-plat, jenis kendaraan ditemukan, tarif per jam, waktu masuk, waktu keluar, dan waktu lama jam, dan total biaya. Nah, semua ini akan kita masukkan ke dalam public ya. Yuk, di sini nih, tambahin. Public. Apa aja tadi tuh? Pertama, no-plat. Oke, copy. Paste, koma. Variabelnya lupa, Pak. Variabel no-plat. Lalu apa lagi? Jenis kendaraan ditemukan. Oke, letakkan lagi variabel jenis kendaraan ditemukan. Waktu masuk, waktu keluar. Waktu masuk, waktu keluar, tarif per jam. Tambahkan tarif per jam ya. Variabel tarif per jam, koma. Apalagi tuh? Jenis kendaraan, tarif per jam, waktu masuk, waktu keluar, lama jam, dan total biaya. Lama jam. Lama jam dan total biaya. Save, udah. Udah ya, udah. Oke, kalau sudah, sekarang kalau kita coba dulu ya, kita coba cari. Ada nih, parkir temukan nomor plat, jenis kendaraan ada, tarif per jam, waktu masuk, waktu keluar, total lama jam, total biaya. Udah ada, tinggal kita populasikan aja. Gimana populasikannya? Masukkan di dalam bagian if yang parkir temukan. Yuk, tinggal masukkan variabel this no plat. Masukkan parkir ditemukan nomor plat. Lalu ada lagi jenis kendaraan temukan jenis kendaraan nama. Masukkan juga tarif per jam itu tarif per jam tarif. Apalagi waktu masuk. Ada waktu keluarnya now ya. Karena kan lagi dia keluar tuh kita hitung waktunya sampai sekarang saat ini gitu. Lama jam. Nah, untuk lama jam nanti saya buat tulis variabel lama jam dulu ya. This lama jam. Sama dengan saya mau tulis dia ek aja dulu karena ini ada yang mau saya informasikan dikit ya. Udah, lalu variabel this lagi biaya saya tulis YY dulu. Nah, yuk coba kita cari. Dapat ya? KB-nya ada, roda 2-nya ada, tarif per jamnya 2000, waktu masuknya, waktu keluarnya ada. Sekarang kita akan buat. Lama jam itu adalah membandingkan atau mengukur berapa jam dari waktu masuk ke waktu keluar. Bagaimana cara ngitungnya? Yuk. Di lama jam, kita akan manfaatkan namanya karbon. Jadi di atas, use karbon. Ya, use karbon kayak gini. Karbon adalah satu semacam kode bawaan kah? Bukan kode bawaan, pakai bawaan lah gitu ya untuk membuat bisa bisa kita mengelola waktu dan tanggal. Jadi tambahin karbon dulu. Nah, di sini lama jamnya kita hanya perlu membandingkan antara mereka dua ya. Jadi tulis aja carbon parse. Kita bandingkan waktu masuk, bedakan dengan waktu keluar. Jadi perbedaan jamsnya berapa? Hours ini jam ya. Jadi kita membandingkan antara waktu masuk dengan waktu keluar tuh berapa jam, Pak. Yuk, kita coba kalau kita cari sekali lagi. Dapat 0,4 sekian jam. Yaitu waktu durasinya. Tapi kan kalau jam kan nggak mungkin kita pakai 0,4 sekian itu kan. Jadi kita agar dia bisa berubah menjadi waktu yang cuma satu. Coba deh, ini saya nyoba dulu ya.
Kasih kurung pasang depan, tambahkan INT. Save. Kalau kita cari, ya jadi 0. Bener ya, 0 ya, karena kan ini belum sejam nih. Belum sejam, bener kan? Oke, berarti lama jam udah berhasil kita buat. Sekarang total biaya. Total biaya itu kita kalikan antara lama jam dengan harga satuan per jamnya berapa. Oke, jadi variabel this lama jam kita kalikan dengan tis per jam. Dapatlah total biaya. Tetapi kalau kita cari total biayanya jadi 0. Padahal parkirnya kan 2000. Ada kamu parkir kurang sejam tidak bayar? Pasti bayar 2000 ya. Nah, bagaimana cara ngakalinnya? Kita gunakan kondisi. Ya, kita gunakan kondisi lagi. Jadi gimana buat kondisinya? If variable this lama jam itu kurang dari 1, maka kita jadikan lama jamnya 1. Tapi kalau dia 2, udah 2 jam sekian gitu ya, maka dia nggak lagi jadi 1, dia jadi 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita refresh, coba cari lagi. Nah, 2000 kan? Ah, gitu ya. Jadi kayak gitu. Pak, lama jamnya kok 1 jam, Pak? Oke, kalau Anda ingin buat dia lama jamnya 0, ya bisa. Jadi jika lama jamnya itu kurang dari 1, ini total biaya, ya udah X, pindahkan dia ke sini. Save. Itu ya. Tapi masih tambahkan else. Kalau else, ini. Tapi, saya lupa nih satu nih. Kalau lama jamnya masih kurang dari 1, maka total biayanya itu ya udah kita ambil tarif per jamnya aja. Tapi kalau lebih dari 1, maka kita kalikan. Cari ya. Ya, jadi lama jamnya masih 0, total biayanya 2000. Oke, kita belum selesai nih ya. Kita masih bersih-bersih tampilannya dulu. Ke halaman parkir, saya ingin buat si lama jam, tulis sini dengan jam. Oke. Total biaya, kita buatkan number format. Number format ada number format ya. Ini saya mau copy aja. Copy. Oke. Pertama si total biaya. Total biaya ya, tolong ingatkan saya total biaya. Tinggal diganti ini aja menjadi variabel total biaya. Sama untuk yang tarif per jam. Paste. Ganti dengan tarif per jam. Ups, sebentar. Ini tadi mana tuh? Ini kelebihan kurung ya, sorry. Kelebihan. Ya, kayak gitu. Mana tadi waktu tarif per jam? Ini kita hapus. Kita pastekan aja. Di sini tarif per jam. Save. Ada yang salah nggak nih? Katanya sih ada yang salah. Number format. Tarif per jam. Buka kurung. Oh, kita coba dulu. Semoga. Ya, ada error sih di sini. Tipenya di mana nih? Tarif per jam, 0, petik, buka kurung. Tipenya di number format. Oh, number format. Ya, ini saya nggak tahu nih. Tadi siapa yang error nih? Ah, ini dia total biaya. Variabel total biaya. Nah, ketinggalan tadi ya. Oke. Tarif per jamnya ada. Oke. Tabelnya pula yang jelek nih. Oke, tabel tambahkan kelas table. Maka kalau kita tekan, tampilannya juga udah bagus ya. Nomor platnya ada, roda 2. Oke, ada. Sip. Nah, kalau udah di bawah table, kita akan tambahkan sebuah button. Kelas BTN primary, boleh primary ya. Wire click-nya bayar. Tambahkan W100 mungkin biar lebar. Sekali lagi cari. Nah, kan ada. Jadi jika parkir temukan, bisa tekan bayar. Kalau bayar ya orang itu bayar.
Dan itu nanti akan masuk ke dalam sini. Nah, begini nih. Saya tidak ingin menampilkan data yang tidak ada waktu keluar dengan durasi. Ini kan waktu bayar. Ini kan riwayat pembayaran. Jadi saya tidak akan menampilkan ini nih. Ya, tapi sementara nanti dulu lah, kita bayar dulu deh. Oke, bayar ya. While klik bayar. Jadi kita perlu buat suatu metode bayar. Mana nih? Mana nih? Di sini. Public function bayar. Itu dia, bayar, kurung. Lalu kita hanya perlu mengupdate aja. Parkir temukan update. Waktu keluar. Tis waktu keluar. Durasinya ada berapa jam. Biayanya tis total biaya ada semua nih. Total biaya ada. Lama jamnya juga udah ada. Waktu keluarnya pun juga sudah ada. Ada ya? Ada. Save. Sekarang kalau kita coba bayar. Ada masuk. Masuk ya. Nah, di sini sama kalau kita juga menambahkan ini. Paste, cari. Bisa nambah bayar. Itu ya. Nah, kayak seperti yang tadi saya bilang, saya ingin menampilkan di riwayat parkir ini yang udah bayar aja. Ini kan bayar parkir, jadi hanya menampilkan yang udah bayar aja. Bagaimana cara menampilkannya? Pendek. Di riwayat parkir all, yang dibayar parkir ya, ini nggak usah pakai all, tapi where null pula, where not null waktu keluar. Jadi saya tidak ingin saya hanya menampilkan yang waktu keluarnya nggak null, Anda kosong. Kalau saya refresh, kan yang nampil hanya yang udah aja. Tapi bagaimana kalau yang belum bayar parkir, Pak? Yuk kita coba nih. Yang ini ya XA ya. Bayar parkir, masukkan, cari, ada. Ada ya? Oke, ada. Kalau kita bayar seharusnya nampil. Tapi bagaimana kalau kita memasukkan data yang udah bayar? Nih, cari. Masih ada data, masih bisa bayar. Aneh toh. Jadi bakalan aneh bagi kita gitu kan. Jadi bagaimana kalau seandainya udah bayar, kita hilangkan dari pencarian. Artinya ya nggak usah dicarikan lagi gitu loh. Kecuali yang belum bayar gitu kan. Kecuali belum bayar dia. Oke? Bisa gitu ya. Oke. Caranya gimana? Oh, caranya saat di sini where no more plat is more plat, tambahin lagi where tapi where null. Apa tuh yang di dalamnya, Pak? Masukkan aja. Ikutkan ini aja nih. Waktu underscore keluar. Waktu underscore keluar. Itu aja deh. Nah, jadi kalau seandainya kita cari, data tidak temukan. Karena udah ada. Oh ya. Oke. Sip, itu aja. Nah, ini masih ada satu masalah lagi nih. Jika Anda keluarnya hari ini, tapi besok mau parkir lagi. Sedangkan Anda udah ada sini nomor platnya gitu ya. Jadi bagaimana cara ngakses? Seperti contoh gini ya, contohnya. Input parkir nih. Kalau dia ini kan udah bayar parkir ya. Ini udah bayar parkir nih tadi ini. Udah bayar parkir. Tapi di sini datanya masih ada. Kalau kita masukkan lagi jenis kendaraannya 2000, apa yang terjadi? Data masuk. Tapi bagaimana dengan bayar parkir? Aman kan? Iya, aman. Karena apa? Karena yang dibaca oleh sistem adalah ini KB ini yang masih durasinya atau waktu keluarnya itu masih kosong. Gitu ya. Nah, sama deh. Ini juga. Ini jangan tampilkan lagi kalau nomor plat yang udah bayar. Bagaimana cara menampilkannya? Kalau yang input parkir ini hanya menampilkan yang
nggak ada atau yang belum bayar lah ya. Jadi bagaimana caranya? Oh, sangat gampang sekali. Hampir sama dengan where not null. Tapi kita ke hal input parkir. Tambahin saja jadi rewire parkir ini bukan lagi pakai all tapi where null waktu keluar. Jadi kalau kita refresh, ingat tadi kita ada satu orang kan yang udah bayar kan ini yang namanya KB2312AX. Kalau kita refresh, ya udah hilang, Pak. Tinggal yang masuk di 163950. 1639. Oh, udah. Nggak ada lagi ya. Oke, inilah dia membuat parkir kendaraan yang cukup sederhana. Ada lagi nggak? Belum kurang di sini nih. Oke, nggak ada. Selamat ngoding.